Kalau S2 itu mampu mengembangkan. S2 manajemen kami tidak membatasi pada jurusan dari apa, jadi bebas. Semua prodi S1 bisa masuk. Dari pengalaman sudah ada 2 tahun, itu sudah lulus. Lebih banyak yang sudah berkarir. Kece Radio, your easy listening station. Halo Kece People, apa kabar? Pasti dalam keadaan bahagia dan sehat ya. Nah, hari ini saya berada di program Pasca Sarjana Universitas Negeri Surabaya. Seperti biasa kita akan mengulik informasi dan mengupas tuntas seputar program studi. Yang kali ini di program Pasca Sarjana UNESA. Tentunya di program Bincang UNESA. Nah, sudah hadir bersama saya di sini ada Ketua Program Studi S2 Manajemen. Beliau juga merupakan salah satu musisi yang ada di Odesa, pemain basisnya The Doctor ya. Kalau Kece People sudah tidak asing dengan grup band yang satu ini, pasti tahu beliau ya. Bapak Dr. Andre Dwianto Wicaksono STMSI, Kaprodi S2 Manajemen. Halo Pak Andre. Halo juga Mas Mufti. Apa kabar Bapak? Alhamdulillah baik. Sehat? Sehat Mas. Perkuliahan di masa-masa transisi sudah menjadi endemi dan mahasiswa sudah diperbolehkan beraktivitas di kampus. Seperti apa tanggapan Pak Andre? Ya, memang untuk perkuliahan di S2 Manajemen sendiri, khususnya untuk proposal dan tesis, itu kita sudah lakukan secara offline, Mas. Kemudian untuk perkuliahan juga bisa kita tawarkan ke mahasiswa, bisa dalam bentuk hybrid juga, online maupun offline. Tapi pastinya senang bisa bertemu dengan mahasiswa lagi setelah beberapa tahun kita terpisahkan jarak karena pandemi, begitu Pak? Betul, mahasiswa sendiri akhirnya juga bisa ketemu teman-temannya kan, nostalgia juga mereka. Gitu. Nah Kece People, kita akan mengulik informasi mengenai S2 Manajemen yang di program S1-nya selalu menempati 5 besar di SNM maupun SBMPTN. Nah kita mau mengulik informasi di program S2-nya seperti apa bersama Pak Andre. Nah Pak Andre, sebelum kita mengupas tuntas mengenai S2 Manajemen, perbedaan perkuliahan S1 Manajemen dan S2 Manajemen secara garis besar seperti apa Pak Andre? Baik Mas Mufti, kita mendasarkan juga pada KKNI ya, jadi Kerangka Kualifikasi Nasional Indonesia. Untuk S1 itu kan masuk di level 6, sedangkan untuk S2 itu masuk di level 8. Dan harus memenuhi juga 4 aspek di dalam KKNI, itu ada aspek pengetahuan, kemudian keterampilan umum, keterampilan khusus, dan sikap. Nah, salah satu contoh saja yang saya tunjukkan untuk menggambarkan perbedaannya, itu di keterampilan umum. Misalnya, kalau untuk mahasiswa S1 itu mampu menerapkan belajar secara mandiri. Tapi kalau S2 itu mampu mengembangkan untuk belajar secara mandiri. Jadi, memang ada level yang lebih tinggi dibandingkan dengan S1. Saya kira itu. Untuk mahasiswa di Prodi S2 Manajemen ini, apakah banyak yang fresh graduate dari Odesa langsung menempuh studi S2 atau juga banyak yang sudah berkarir dulu kemudian menempuh studi? Ya, kalau di S2 Manajemen justru mayoritas yang fresh graduate sekitar 25%. 25%. Lebih banyak yang sudah berkarir. Jadi bervariasi, ada yang sebagai guru ada, kemudian ada dosen juga ada, pengusaha juga ada, ketua yayasan juga ada, jadi lengkap Mas di S2 Manajemen, tapi lebih banyak memang mayoritas yang sudah berkarir. Mayoritas yang sudah berkarir. Nah untuk bisa masuk di Prodi S2 Manajemen ini, dari jurusan manajemen saja atau dari semua Prodi jurusan bisa masuk di S2 Manajemen ini Pak Andre? Di S2 Manajemen kami tidak membatasi pada jurusan dari apa, jadi bebas. Semua prodi S1 bisa masuk. Berarti kan notabene S2 Manajemen ini kan prodi murni ya Pak? Prodi berarti murni. Dari pendidikan pun bisa berkuliah di S2 Manajemen. Betul. Syaratnya pasti menempuh S1 dulu Kece People ya. Kalau belum menempuh S1 mana bisa S2 ya. Jadi S1 dulu, kemudian melanjutkan studi meningkatkan kompetensi di S2 Manajemen UNESA ini. Nah, kemudian garis besar yang dipelajari di Prodi S2 Manajemen ini seperti apa Pak Andre? Ya,
Baik, jadi sebenarnya kalau di S2 manajemen juga sama di prodi S2 yang lain ya. Jadi kalau menurut Permendikbud nomor 3 tahun 2020 itu kan masa studinya paling lama 4 tahun. 4 tahun. 4 tahun. Kemudian dengan SKS itu minimal 36. Nah, tetapi biasanya prodi memiliki mata kuliah yang menjadi penciri prodi. Sehingga bisa jadi lebih dari 36. Termasuk di S2 manajemen itu ada 43 SKS, ya, ada penciri dari prodi. Jadi karena visi dari S2 manajemen itu adalah unggul dalam pendidikan magister yang berbasis profesional manajemen dan entrepreneurship, maka di dalam kurikulum kami juga mendukung untuk visi-visi tersebut. Jadi itu tadi maksimal 4 tahun, tapi rata-rata bisa menempuh 2 tahun karena sudah 36 SKS, begitu kan Pak Andre? Betul, kami juga mendorong tidak harus 4 semester ya, tetapi dari pengalaman sudah ada 2 tahun itu sudah lulus. Bahkan ada yang sebelum 2 tahun sudah lulus. Sehingga kami pada saat semester 2 itu sudah memplotting dosen pembimbingnya. Sehingga mereka sudah bisa langsung berkonsultasi dengan dosen, materi untuk tesis apa yang akan mereka buat nantinya. Gitu. Di prodi S2 manajemen untuk prosentase perkuliahan, teori dan praktik, apakah seimbang atau lebih condong ke teori saja atau praktek saja Pak Andre? Ya, di S2 manajemen itu sekitar 72% itu teori, sedangkan 28%-nya itu ada yang studi lapangan, kemudian ada yang tugas akhir, yaitu penelitian, publikasi, kemudian proposal dan tesis. Ya, jadi yang 72%-nya lebih banyak ke teori memang. Ke teorinya, teori mengenai manajemen itu sendiri. Manajemen itu sendiri, ya. Nah, untuk di S1 ada program Merdeka Belajar Kampus Merdeka. Apakah di S2 juga ada program yang sama atau dengan istilah yang berbeda Pak Andre? Ya, kalau di S2 manajemen itu mungkin istilah yang lebih ini adalah untuk studi lapangan ya Mas. Studi lapangan. Kami pernah mengajak juga mahasiswa ke beberapa lokasi di negara tetangga, di Malaysia juga pernah, kemudian di beberapa perusahaan juga pernah, tetapi untuk 2 tahun terakhir ini memang kondisi pandemi kan tidak memungkinkan. Ya. Jadi istilah yang mungkin di S2 manajemen itu lebih ke arah studi lapangan. Studi lapangan. Nah, itu pasti menyangkut dengan kemitraan-kemitraan yang dijalin oleh S2 manajemen Pak Andre. Betul, nah, seperti apa itu Pak? Ya, ada beberapa instansi atau institusi yang pernah bekerja sama dengan kami juga, di antaranya Universitas Kanjuruhan, kemudian Universitas Negeri Semarang, kemudian dengan pemerintah daerah Kabupaten Nganjuk dan lain sebagainya. Kami juga menjalin kerjasama dengan Institute of Charter Accounting, Nigeria Malaysia District Society, dan itu bergerak di bidang pelatihan dan pendidikan Mas. Itu sudah kami laksanakan di tahun yang lalu. Luar biasa, berarti jalinan kemitraan juga sudah banyak dan penerapan MBKM-nya dengan istilah studi lapangan itu tadi. Studi lapangan. Dia di semester berapa Pak? Di semester 2. Di semester 2 sudah studi lapangan. Studi lapangan. Ya. Berarti para mahasiswa S2 manajemen ini langsung terjun ke lapangan atau seperti apa gambarannya Pak? Ya, kan mereka juga sudah mendapatkan bekal di semester 1 ya. Kemudian kita juga akan berikan pengalaman mereka, meskipun mayoritas mereka juga sudah bekerja, tetapi mungkin situasi yang dihadapi di tempat yang berbeda kan permasalahannya juga berbeda ya. Pastinya. Jadi mereka bisa saling belajar di sana. Gitu. Berarti di semester 2, teman-teman mahasiswa S2 manajemen ini sudah melakukan studi lapangan. Tapi itu tetap ada mata kuliah di semester itu Pak, bukan hanya studi lapangan saja? Ya, ada. Ya, untuk dalam kondisi pandemi kemarin memang ada sedikit karena kendala COVID kemarin ya, banyak juga mungkin perusahaan yang tidak bisa menerima, jadi
bisa dikonversi juga dalam bentuk lain, misalnya magang in-house. Jadi mereka yang sudah bekerja di tempatnya itu dia bisa melakukan PKL atau studi lapangan di tempatnya sendiri, gitu, seperti itu. Jadi lebih memudahkan juga. Lebih memudahkan juga. Karena notabene mahasiswa S2 sudah terjun langsung di industri maupun di pendidikan begitu ya Pak, sudah bekerja. Nah, untuk rekan-rekan Kece People semuanya yang ingin mengetahui lebih jauh mengenai S2 manajemen, bisa mengakses informasi di mana Pak? Ya, bisa diakses di website S2 manajemen .unesa.ac.id. Ya. Jadi semua informasi bisa diakses di situ mengenai nanti penerimaan mahasiswa baru dan lain-lain bisa diakses di situ ya Pak. Akses di situ. Nah, untuk target ke depan S2 manajemen program Pasca Sarjana Universitas Negeri Surabaya ini seperti apa Pak Andre? Ya, kami berencana memang yang pertama akan meningkatkan akreditasi ya. Kami harapkan nanti akan menjadi akreditasi yang unggul. Kemudian itu nanti akan kami laksanakan di tahun depan di 2023. Kemudian kita juga akan mencoba memperluas jalinan kerjasama. Semoga semuanya bisa terrealisasi dengan secepat mungkin Pak Andre. Kalau bisa tidak tahun depan, mengapa tidak begitu. Amin. Nah, terima kasih. Terakhir, silakan Pak Andre menyapa mungkin calon mahasiswa yang sudah mempersiapkan diri untuk masuk di program studi S2 manajemen ini. Silakan. Teman-teman, saya tunggu Anda untuk bisa bergabung di S2 manajemen, masuk di kampus UNESA, satu langkah di depan bersama kami. Luar biasa. Terima kasih Pak Andre. Semoga ini juga bisa menjadi inspirasi untuk teman-teman yang sekarang mungkin sudah menempuh S1, punya gambaran untuk lanjut studi S2 di program studi S2 Manajemen Universitas Negeri Surabaya. Terima kasih Pak Andre. Terima kasih Maaf Mufti. Nah, Kece People, itu tadi obrolan saya bersama Pak Andre yang merupakan Kaprodi S2 Manajemen sekaligus basisnya The Doctor. Nah, nanti mungkin di lain kesempatan kita bisa mengulik informasi dan mengetahui lebih dekat tentang Pak Andre dengan hobi musiknya di lain kesempatan ya. Oke, jangan lupa untuk like, komen, dan share video ini supaya banyak juga teman-teman kita yang teredukasi dengan konten-konten inspiratif edukatif dari Kece Media by Unesa. Mufti pamit, terima kasih. Sampai jumpa. Kece Radio, your easy listening station. Sampai jumpa. Sampai jumpa. We'll be right back.